Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di hari ini, di hari Sabat, kita boleh kembali berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa beribadah di gedung gereja, namun biarlah semangat dan sukacita kita tidak berkurang di dalam menyembah Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita di rumah kita masing-masing. Mari saya mengundang jemaat untuk berdiri, kita menenangkan hati dan pikiran sejenak di dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kepada Allah. Mari kita datang menyembah Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mari kita meninggikan Allah kita, Allah Tritunggal yang telah berkarya di dalam hidup kita secara nyata. Mari puji Dia, Allah Tritunggal, suci, suci, suci. Terpujilah Allah di langit yang tinggi, dan di atas bumi sejahteralah yang menyenangkan hati Tuhan. Lukas 2 ayat yang ke-14. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Allah kita, Allah yang patut untuk dipuji. Tetapi kita menyadari bahwa diri kita adalah orang yang berdosa, yang tidak layak untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Sia-sialah pujian orang berdosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan. Mohon Tuhan menguduskan kita. Mohon Tuhan mengampuni kita. Sehingga pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa sejauh timur dari barat, Tuhan akan melemparkan dosa kita dan mengampuni kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia, memohon pengampunan dari Tuhan. Sejauh timur dari
Kau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengaku dosa di hadapan-Nya. Tuhan, kami datang kepada Engkau, menyadari betapa Engkau Allah yang Maha Tinggi, Maha Kudus, dan layak untuk menerima pujian dan penyembahan dari kami. Namun kami sadar bahwa kami adalah orang yang berdosa, yang tidak layak berada di hadapan Tuhan yang kudus, yang tidak layak untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami telah berdosa dengan mata kami, dengan mulut bibir kami, dengan sikap hati kami, dengan perbuatan kami, yang semuanya tidak menyenangkan hati Tuhan, yang semuanya telah membuat kecewa dan bersedih hati orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, kami memohon pengampunan dari Tuhan. Kuduskanlah kami, ya Tuhan, dengan darah Putra-Mu Yesus Kristus, sehingga kami layak untuk berada di hadapan Tuhan. Kami layak untuk memuji menyembah Tuhan. Kami layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Berkatilah kami dan mampukan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan.
Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah orang yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab Tuhan memberikan pengampunan kepada dirinya. Sebagaimana berita anugerah yang dikutip dari Efesus 1 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, mari kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan semata dengan melakukan firman Tuhan. Sebagaimana yang dikutip di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21. Demikianlah petunjuk hidup baru, dan mari kita membacakannya bersama-sama. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa luar biasanya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Hari demi hari terus dicurahkannya untuk membentuk kita menjadi umat tebusannya, menjadi orang-orang yang serupa dengan Kristus. Maukah kita menjadi tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan menjadi bejananya Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
rencanamu untuk kemuliaan-Mu. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Mari kita bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat. Kembali kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap orang yang percaya mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih untuk kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat menikmati segala kebaikan Tuhan hingga pada hari ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi kami, yang memampukan kami dapat menjalani hidup dengan baik. Kami bersyukur di masa PPKM darurat ini, Tuhan tetap menolong kami dan memampukan kami menjalaninya dengan baik. Kami memohon kiranya Tuhan tetap memberi kepada kami kekuatan dan hikmat di dalam memasuki dan menjalani masa-masa PPKM darurat, sehingga kami selalu memperoleh yang baik dari Tuhan. Kami selalu menemukan yang baik dari segala yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga sekalipun kami di dalam masa-masa yang sulit, kami tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami, Tuhan juga memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami dan pendidikan mereka, masa depan mereka. Tuhan kiranya juga yang akan menolong masa depan kami. Berkatilah negeri kami Indonesia di dalam menghadapi masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat bagi pemimpin kami, bagi pemerintah, mengelola negeri ini dengan baik, mengambil kebijakan-kebijakan yang baik, yang bisa membawa Indonesia tetap boleh bertahan, bahkan semakin mengalami kasih karunia Tuhan di masa pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk rumah sakit, bagi ketersediaan kamar untuk para pasien, ketersediaan IGD, mari Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga pemerintah dan juga rumah sakit yang ada dapat melayani para pasien, sehingga mereka yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Kami mohon Tuhan juga menolong para tenaga kesehatan, para dokter dan juga perawat, dan mereka yang bekerja di bidang kesehatan. Tuhan yang karuniakan kekuatan khusus bagi mereka. Tuhan yang tolong mereka dapat melayani pasien dengan baik. Berkati tenaga kesehatan yang hari ini terpapar COVID-19, Tuhan juga tolong mereka dan pulihkanlah mereka. Kami berdoa untuk para sukarelawan, mereka yang memandikan jenazah COVID-19, mereka yang menguburkan jenazah dengan protokol COVID-19, Tuhan juga kuatkan mereka.
dan jauhkan mereka dari sakit penyakit bahkan penularan COVID-19, sehingga mereka tetap bisa melayani keluarga-keluarga yang berduka. Terima kasih ya Tuhan, berkati pula gereja Tuhan dimanapun berada untuk terus dapat menyatakan kebenaran dan berbuat kasih bagi orang-orang di sekeliling mereka dan boleh menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah seruan kami, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah kita ini sehingga Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang ajaib. Segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita memampukan kita dapat menjalani hidup dengan baik. Sekalipun ada begitu banyak tantangan dan kesulitan, kiranya kita tetap mau untuk mengerjakan yang baik, yang benar di mata Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dan memberkati hidup kita sampai hari ini. Mari kita persiapkan diri kita kembali untuk mendengar dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, seperti biji mata-Mu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, seperti biji mata-Mu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan di saat kami bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup dan berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memperhatikan bagian firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 14 hingga ayat 29. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-29. Kita
perhatikan dan membaca di ayat 17 sampai ayat 20 saja. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca lebih banyak lagi keseluruhan dari ayat-ayat ini. Saya akan membacakan Markus pasal 6 ayat 17 sampai 20. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang akan kita pelajari di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini ialah jeli mendengar suara Tuhan. Nah saudara, jeli mendengar suara itu adalah kemampuan untuk mendengar suatu suara dengan baik di antara banyak suara-suara yang terdengar. Kejelian mendengar satu suara itu tidak mungkin bisa didapatkan kalau tidak pernah dilatih. Tidak pernah ada unsur kesengajaan untuk mencoba mendengar dengan jelas. Tanpa itu, maka kita tidak akan tahu, tidak akan mungkin bisa jeli apa itu suara, dari mana datangnya, dan kemudian siapa yang menyampaikannya, atau apa pesan dari suara tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita coba saat ini, sekalipun Bapak Ibu Saudara ada di rumah atau dimanapun berada, silahkan kita mencoba kejelian kita di dalam mendengarkan satu suara. Silahkan menutup mata masing-masing, ya. Hati-hati, di situ ada kue nanti diambil sama kucing. Hati-hati, ya, di situ ada makanan nanti diambil sama anjingnya. Silakan menutup mata, lalu dengarkan baik-baik. Pilih satu suara. Cobalah untuk jeli dan peka. Kira-kira itu suara apa? Dan kira-kira apa pesan dari suara tersebut? Siapa yang menyampaikan suara tersebut? Saya beri waktu, silakan. Sudah ketemu? Kira-kira Bapak Ibu Saudara bisa menebak apakah suara itu? Siapa yang menyampaikannya? Pesannya apa? Kalau Bapak Ibu Saudara bisa menebaknya, berarti jeli di dalam mendengarkan suara di tengah begitu banyak suara-suara yang berseliweran kita dengar. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di tengah kebisingan suara di sekitar kita, sesungguhnya ada satu suara yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Harus kita dengar dan harus kita taati suara tersebut. Suara itu adalah suara dari Tuhan. Tuhan itu selalu berbicara dengan kita. Tuhan selalu menyampaikan firman-Nya kepada kita.
baik itu melalui orang-orang lain, yaitu para hamba Tuhan, ataupun orang yang kita jumpai yang kemudian menyampaikan tentang firman Tuhan, atau ketika kita mendengarkan siaran radio tentang firman Tuhan yang disampaikan, itu berarti kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Atau ketika kita sedang mendengarkan lagu-lagu rohani yang berisi tentang firman Tuhan, itu berarti kita juga sedang mendengarkan firman Tuhan atau perkataan dari Tuhan, suara dari Tuhan. Atau ketika kita di dalam hati kita itu dibisikkan sesuatu yang berasal dari perenungan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, firman itu termeterai dalam diri kita. Dan kemudian suatu saat firman itu berbicara di dalam batin kita. Dan berarti kita sedang mendengar suara dari Tuhan. Yang jadi masalah adalah apakah kita jeli, apakah kita bisa peka mendengar suara dari Tuhan dan memfokuskan diri mengetahui apa pesan dari suara Tuhan, dan kemudian kita melakukan pesan itu dengan benar. Karena begitu banyak orang yang gagal melakukan firman Tuhan itu dengan benar karena dia gagal jeli di dalam mendengar suara Tuhan. Karena terpengaruh dengan kebisingan suara dunia, suara-suara yang mencoba untuk mengganggu dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam cerita Injil Markus pasal 6 ayat 14 hingga ayat 29 ini, kita bisa melihat kejelian dari Yohanes Pembaptis di dalam mendengar suara Tuhan, sehingga dia tidak keliru di dalam menyampaikan kebenaran suara Tuhan itu. Dan kita juga bisa melihat ketidakjelian Herodes Antipas di dalam mendengar suara Tuhan, sehingga dia juga keliru di dalam melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sesuai dengan suara Tuhan itu. Saudara, kedua-duanya, baik Yohanes Pembaptis maupun Herodes Antipas, sama-sama mendengar suara dari Tuhan. Namun respon dari keduanya berbeda. Yohanes Pembaptis dengan terang-terangan menegur Herodes Antipas yang telah melakukan perzinahan, yaitu mengambil istri Herodias yang adalah istri dari saudaranya yang bernama Filipus. Bagi Yohanes Pembaptis, tindakan seorang pemimpin yang seperti ini tidak benar dan ini melanggar perintah Tuhan. Ini adalah perzinahan. Dan Yohanes Pembaptis, dia melaksanakan suara Tuhan, yaitu menegur Herodes Antipas. Saudara, Yohanes tahu resiko yang akan dia terima ketika dia menegur Herodes. Tetapi karena dia jeli di dalam mendengar suara Tuhan, maka dia tahu ini suara kebenaran dan dia berani untuk menyampaikan suara Tuhan ini kepada Herodes. Sekalipun pada akhirnya dia ditangkap dan dia dipenjarakan karena keberaniannya menyampaikan kebenaran suara Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia tahu akan ada orang-orang yang tersakiti hatinya. Ada banyak orang-orang yang akan dendam dan berusaha untuk menghancurkan dan menyingkirkan, bahkan membunuh Yohanes Pembaptis. Dan ternyata memang benar, dia dipenjarakan dan dia siap untuk dihukum. Saudara, kemudian kita melihat tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melenyapkan Yohanes Pembaptis. Herodias, istri dari Herodes, yang sebenarnya adalah istri dari saudaranya Herodes, yaitu Filipus, merasa terancam dengan apa yang sudah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia khawatir kalau Herodes itu mendengar dengan jeli suara Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Maka dia berusaha
untuk menyingkirkan dan membunuh Yohanes Pembaptis. Sekalipun sulit. Kenapa? Karena Herodes sebenarnya melindungi Yohanes Pembaptis. Karena Herodes tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah orang kudus, adalah orang yang suci. Dan sebenarnya Herodes ini juga senang mendengar suara yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi Herodias tetap berusaha untuk mencari kesempatan membunuh Yohanes Pembaptis. Sampai pada akhirnya kesempatan itu tiba, yaitu di hari ulang tahun Herodes, dia mengundang para pejabat, mengundang banyak orang untuk berpesta. Saudara, ternyata ada yang memikat hati Herodes, yaitu ketika melihat anak perempuan dari Herodias itu menari. Herodes senang, Herodes dihiburkan, dibuat gembira dengan tarian anak Herodias. Kemudian Herodes memberi hadiah kepada anak perempuan Herodias untuk memberikan satu permintaan. Apapun itu akan diberikan. Kesempatan bagi Herodias. Dia mengatakan kepada anak perempuannya untuk meminta kepala dari Yohanes Pembaptis. Kesempatan yang baik diambil oleh Herodias. Saudara bisa memperhatikan bagaimana situasi hati dari Herodes. Dia sebenarnya kagum dengan Yohanes Pembaptis. Karena tahu ini orang kudus, ini orang suci. Tetapi ternyata Herodias meminta kepala dari Yohanes Pembaptis, yang artinya Yohanes Pembaptis harus dipenggal kepalanya. Saudara, di antara dua suara yang begitu kuat, tapi ternyata Herodes lebih jeli di dalam mendengar suara dari istrinya daripada mendengar suara dari Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya Yohanes Pembaptis harus dipenggal kepalanya dan mati. Ini menunjukkan bahwa Herodes lebih jeli mendengar suara dunia daripada jeli mendengar suara Tuhan. Dan kita bisa melihat pula Yohanes Pembaptis yang lebih jeli mendengar suara Tuhan daripada mendengar suara-suara ketakutan yang mengancam dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, dan kita disebut sebagai anak-anak Tuhan dengan maksud untuk menyatakan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Jikalau kita adalah anak-anaknya, maka kita sebenarnya harus mengenal Bapa kita. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 mengenai gembala, di situ diungkapkan bahwa Yesus mengumpamakan dirinya sebagai gembala dari kawanan domba. Hanya domba-dombanya yang mengenali suara gembalanya. Dan setelah mengenali suara gembalanya, domba-domba ini akan berlari menuju gembalanya dan mengikuti kemanapun gembala itu melangkahkan kakinya. Artinya, domba-domba itu jeli mendengar suara gembalanya dan mau mengikuti apa yang menjadi kehendak gembalanya. Sama seharusnya dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus jeli mendengar suara Tuhan Bapa kita dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kebisingan dunia hari ini, di tengah kemelut hati kita hari ini,
di tengah kekacauan pikiran kita hari ini dapat mengaburkan suara Tuhan. Saudara, kalau kita mendengar begitu banyak berita-berita yang memprihatinkan, membuat kita takut, membuat kita khawatir, dan memenuhi pikiran kita ketakutan-ketakutan itu, apa yang akan terjadi, bagaimana dengan masa depanku, bagaimana dengan masa depan pekerjaanku, bagaimana masa depan dari pendidikanku ataupun anak-anakku. Dan masih begitu banyak pikiran-pikiran yang campur aduk mengganggu suara Tuhan yang kita dengar, mengganggu konsentrasi kita di dalam mendengar suara Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita keliru menangkap suara. Bukan suara Tuhan yang kita dengar, yang kita lakukan, tetapi suara dunia, suara iblis, suara-suara yang membuat kita semakin takut, yang membuat kita pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan ternyata suara-suara itu yang kita lakukan sehingga kita keliru di dalam mengambil langkah. Saudara, agar kita makin jeli mendengar suara Tuhan, maka kita harus melatih kepekaan kita. Dengan apa? Membaca, mempelajari perkataan Tuhan di dalam Alkitab. Mendengar dan memperhatikan pemaparan firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Lebih mendekat dan mengenal Tuhan Bapa kita melalui ibadah, melalui persekutuan. Kegiatan-kegiatan semacam ini akan mengasah telinga rohani kita untuk semakin jeli, peka terhadap suara Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang sebenarnya Tuhan mau katakan dan mau kita lakukan. Sehingga yang kita lakukan tidak keliru. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kekacauan dunia hari ini, dalam kemelut masa-masa pandemi hari ini, ditambah lagi dengan PPKM darurat yang kita jalani saat ini, mungkin ada begitu banyak suara-suara yang mengganggu pikiran kita, yang mengajak kita untuk meninggalkan Tuhan, yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan. Ingatlah bahwa suara-suara tersebut bukan membuat kita menjadi tentram, mengalami damai sejahtera. Tidak membuat kita bisa mengatasi masalah dan kesulitan dengan baik, dengan benar. Tapi justru membawa kita kepada dosa, membawa kita kepada kehancuran. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada di dalam kekacauan pikiran, ketika kita berada dalam kemelut batin kita, berada di dalam persoalan, cobalah dengan sengaja untuk berdoa, untuk membaca firman, untuk mendengar suara Tuhan, sehingga kita tahu bahwa yang bersuara itu adalah Tuhan, bahwa yang mengatakan ini adalah Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Dengan demikian kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian kita mengikuti suara Tuhan, melakukan suara Tuhan, dan kita memperoleh ketenangan, memperoleh damai sejahtera, memperoleh jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semakin jeli di dalam menangkap pesan dari Tuhan yang harus kita kerjakan di dalam sepanjang hidup kita, khususnya di dalam masa-masa sukar menjalani pandemi dan masa PPKM darurat ini. Ingatlah, Tuhan menyelamatkan saya, menyelamatkan Bapak Ibu Saudara untuk melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita tidak mendengar dengan jelas firman Tuhan? Bagaimana kita bisa mendengar dengan jelas firman Tuhan, membedakan dengan jelas bahwa ini adalah suara Tuhan, kalau kita tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan? Maka mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, bersekutu menyembah Tuhan melalui pujian dan firman
dan doa, sehingga kita semakin peka, semakin jeli mendengar suara Tuhan, dan tidak keliru di dalam melakukan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih jika kami boleh merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk jeli mendengar suara Tuhan, sehingga kami tidak keliru di dalam menangkap pesan Tuhan. Kami tidak keliru di dalam melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Tolong kami di saat kami berada di dalam kemelut dan kekacauan pikiran maupun batin kami tetap mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan di dalam doa, membaca firman, sehingga kami dapat mendengar dengan jelas pesan Tuhan untuk kami, untuk orang-orang sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih apabila Bapak Ibu Saudara sampai hari ini tetap mendukung pekerjaan Tuhan di GKT 2. Persembahan atau dukungan Bapak Ibu Saudara dapat disampaikan melalui rekening persembahan yang telah disediakan, dan silakan Bapak Ibu Saudara juga mendukung pekerjaan Tuhan di dalam ibadah secara online ini, karena kita membutuhkan perangkat multimedia yang dapat digunakan dengan baik sehingga kualitas penayangan ibadah juga diterima dengan baik oleh Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Dengan demikian ibadah dapat berlangsung dengan baik, kita semua dapat memuji menyembah Tuhan tanpa ada gangguan. Tetaplah menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi, secara khusus di dalam masa PPKM darurat ini. Kiranya kita sekalian tetap di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, bahkan diberikan kepada kita sekalian kekuatan khusus. Tuhan kiranya memberkati kita di dalam sepanjang menjalani masa PPKM, bahkan di dalam masa-masa pandemi ini. Teruslah berdoa, kiranya Tuhan menganugerahkan bagi bangsa kita Indonesia jalan yang terbaik dari masalah pandemi ini. Mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk berdiri, kita naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian selesai, jemaat silahkan duduk, silahkan mengambil saat teduh. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.